Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Intan Fernanda, NIM 53020210084. Saya dari IATD. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh pemikir Islam yang modernitas, yaitu Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid merupakan sebelum kita mengulas lebih dalam, kita perlu tahu Nurcholish Madjid ini sering dijuluki dengan Cak Nur. Beliau merupakan pemikir Islam yang memberikan gagasan serta pandangan yang luas, akan tetapi moderat dalam ideologi, yang memberikan pandangan modernitas untuk negeri ini. Latar belakangnya yaitu menyiapkan umat Islam dalam memasuki zaman yang modern. Beliau menyadari adanya perubahan sosial yang besar yang juga mempengaruhi dunia Islam. Selain itu, dinamika dan perkembangan agama serta politik di Indonesia sejak kemerdekaan memiliki pengaruh kepada keadaan umat Islam. Berbicara mengenai Indonesia, di mana masyarakat Islamnya terbanyak, maka untuk menunjang perkembangan Indonesia yang modern, itu juga berangkat dari kemodernan umat Islam. Maka menurut Nurcholish, adanya kewajiban bagi umat Islam untuk menampilkan pemikiran kreatif yang relevan dengan tuntutan zaman. Salah satu tulisan Cak Nur yakni yang berjudul Cita-cita Keadilan Sosial dalam Islam berangkat dari perbincangan mengenai ekonomi. Ekonomi merupakan suatu hal yang penting, dan juga pembahasan mengenai ekonomi juga dibahas dalam Al-Quran. Keadilan sosial menjadi sebuah cita-cita yang diusung Islam. Al-Quran mengutuk pelaku ekonomi yang tidak berlaku adil, seperti yang tertera dalam surat At-Takasur dan Al-Humazah. Semangat keadilan dalam Islam berlandaskan kepada pemahaman yang sama bahwa semua orang sama-sama manusia. Selanjutnya membahas mengenai zakat dan derma. Zakat dan derma sebagai usaha pemerataan kekayaan. Cita-cita keadilan menampilkan diri dengan persamaan kesempatan, hak, dan kewajiban. Bervariasinya kemampuan mengakibatkan bervariasi juga dalam perolehan usaha. Dalam fikih, cita-cita ini dijabarkan mengenai halal dan haramnya dalam perolehan ekonomi, serta tidak ada dan tidak diperbolehkannya praktik penindasan dan perundungan. Kemudian dibentuklah lembaga zakat dan derma. Maka Islam hadir dan menyusung cita-cita keadilan sosial. Relevansinya dalam konteks saat ini ialah dengan adanya zakat seperti zakat mal dan lain sebagainya dapat menunjang perekonomian kalangan menengah ke bawah. Apalagi dalam konteks sekarang, Badan Amil Zakat merelokasikan zakat yang berupa harta tersebut untuk membantu masyarakat yang menengah ke bawah untuk membuka usaha dan atau untuk mengembangkan usaha mereka. Pemikiran Nurcholish Madjid ini bisa diimplikasikan ke dalam konteks kehidupan saat ini, di mana Islam tidak mendukung slogan sama rata sama rasa, akan tetapi Islam memberikan kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama kepada umatnya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti hasilnya akan berbeda dengan yang kurang berusaha. Maka dari itu, untuk menggapai keadilan sosial, Islam memberikan tuntunan untuk melakukan zakat dan berderma. Hal itu bisa membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.